mencegah resistensi atau kekebalan hama dan penyakit. Halo sahabat benih online, hama tanaman, baik itu hewan, bakteri, maupun tanaman pengganggu, dianggap sering mengganggu produktivitas hasil pertanian. Untuk membasminya, para petani cenderung menggunakan pestisida. Penggunaan pestisida memang cukup efektif. Namun, ada beberapa jenis hama yang memiliki sifat resistensi hama. Lalu, apa yang dimaksud dengan resistensi hama? Apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Resistensi hama secara umum bisa diartikan sebagai salah satu fenomena perubahan pada hama. Biasanya, hama yang tidak kebal terhadap pestisida berubah menjadi hama yang kebal terhadap pestisida dalam sebuah area pertanian. Untuk kasus di Indonesia, resistensi hama pertama kali diketahui pada tahun 1910 silam dan kemudian berkembang dari tahun ke tahunnya. Beberapa hama yang memiliki sifat resistensi terhadap pestisida paling banyak adalah hama yang terdapat pada sayuran kubis dan juga pada ubi kentang. Tidak hanya itu, beberapa hewan lainnya pun memiliki kekebalan pada pestisida. Di antaranya adalah warang coklat, walang sangit, dan ulat penggerek batang. Resistensi hama disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah efektivitas dari pestisida yang menurun, sehingga tidak mampu mencegah hama. Selain itu, faktor penyebab resistensi hama ini adalah karena daya tahan hama itu sendiri. Memang, beberapa hama dapat dibasmi dengan sekali penggunaan pestisida. Akan tetapi, di sisi lain, ada pula beberapa jenis hama yang kebal terhadap pestisida ini. Akibatnya, pestisida ini akan ikut membentuk sel dan gen baru dari hama. Kemunculan gen baru inilah yang membuat hama mampu kebal dari pestisida. Jadi, apabila hama jenis ini ditekan dengan pestisida berjenis sama, maka tingkat resistensinya justru semakin meningkat. Nah, kemudian banyak petani yang pada akhirnya mengganti pestisida mereka dengan jenis baru. Namun tunggu dulu, penggantian pestisida baru justru dapat menyebabkan hama yang sebelumnya semakin resisten pada pestisida yang digunakan. Pestisida kimia sejatinya menimbulkan efek samping yang buruk. Selain resistensi terhadap hama, pestisida kimia juga berdampak pada lingkungan dan sekitarnya. Sebagai contoh dampak buruk dari penggunaan pestisida yaitu 1. Menurunkan kesuburan tanah dan mencemari air. Hal ini karena bahan kimia hampir tidak akan terurai dalam tanah maupun air. Bahan kimia yang terserap tanaman dan sisa tanaman yang kemudian diuraikan oleh mikroba tanah pun masih akan meninggalkan sisa zat kimia pada tanah. Lambat laut, zat kimia tersebut akan mengurangi kesuburan tanah karena membunuh mikroorganisme bermanfaat serta menghalangi penguraian unsur hara dalam tanah. 2. Pertumbuhan tanaman tidak normal. Penggunaan pestisida kimia berlebihan tidak hanya menyebabkan tanaman rusak, tetapi membuat pertumbuhan tanaman menjadi tidak normal. Kondisi seperti kerdil, bercak pada daun, buah yang banyak rusak, dan juga adanya perubahan warna pada daun tidak hanya disebabkan oleh kurangnya nutrisi pada tanaman tersebut, tetapi bisa juga disebabkan karena penggunaan pestisida yang berlebihan. 3. Pestisida meninggalkan residu. Pestisida jenis insektisida dan fungisida sistemik biasanya mengandung bahan kimia sistemik yang mudah terserap tanaman. Bahan kimia ini disalurkan ke seluruh bagian tanaman untuk melindungi setiap bagian tanaman dari gigitan serangga perusak. Adapun sisa pestisida ini masih akan tertinggal dalam jangka waktu yang lama di dalam tanaman, sehingga masa panen tiba. Meski begitu, mengatasi resistensi hama dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Menggunakan pestisida yang tepat sasaran, dan kedua, mengembangkan produk. Menggunakan pestisida dengan teratur dinilai mampu untuk mengurangi tingkat resistensi hama secara perlahan. Asalkan penggunaan tersebut harus berdasarkan waktu yang tepat dalam pengaplikasiannya. Sebagai contoh, dengan mengetahui perubahan hama yang menyerang tanaman, memperkirakan kepadatan hama, dan hindari penyemprotan pestisida saat kondisi cuaca hujan ataupun berangin. Nah, yang tidak kalah penting adalah memperhatikan dosis penggunaan pestisida yang diberikan. Anggapan pemberian pestisida dalam jumlah besar dapat mencegah hama tidaklah sepenuhnya benar.
mempertimbangkan dampak yang dihasilkan dari pestisida kimia dan lambatnya kerja pestisida organik dalam menanggulangi masalah perkembangan OPT, sementara target produksi yang harus bertambah setiap tahunnya, maka langkah-langkah pengendalian hama terpadu perlu dilakukan. Sasaran PHT ini bukanlah pemusnahan hama, tetapi pembatasan atau pengendalian populasi hama sehingga tidak merugikan pertanian. Dalam konsep pengendalian hama terpadu, penggunaan pestisida ditujukan bukan untuk memberantas atau membunuh hama, namun lebih dititik beratkan untuk mengendalikan hama agar berada di bawah kendali. Nah, berikut ini cara menggunakan pestisida yang baik agar tidak terjadi resistansi OPT terhadap pestisida. Pertama, memilih pestisida yang tepat jenis dan mutu. Kedua, menggunakan pestisida yang terdaftar atau diizinkan. Ketiga, memilih pestisida yang efektif terhadap jasad sasaran, daya racunnya rendah, mudah terurai, dan selektif. Keempat, memilih pestisida yang wadahnya asli dan masih baik dengan mempertimbangkan label yang lengkap. Kelima, memilih pestisida yang masih berlaku atau tidak kadaluarsa. Keenam, pestisida kontak atau lambung tidak sesuai untuk hama yang berada dalam jaringan tanaman. Untuk hama yang berada dalam jaringan tanaman seperti penggerek batang padi dapat dikendalikan secara efektif menggunakan jenis pestisida sistemik. Ketujuh, menggunakan pestisida secara tepat waktu, tepat dosis, dan tepat cara. Kedelapan, gunakan aplikasi yang tepat sesuai bentuk dan jenis formulasi. Kesembilan, memperhatikan keberadaan atau tempat jasad sasaran yang dituju. 10. Memperhatikan cuaca terutama arah angin agar keselamatan pelaku budidaya juga aman. Ke-11, penggunaan pestisida harus tepat sasaran. Dan ke-12, memperhatikan keefektifan pestisida terhadap jenis hama yang akan dikendalikan. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini ya. Jika suka video ini bisa like, jika bermanfaat boleh di-share, dan jika ada yang ingin ditanyakan boleh komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.